kesempatan untuk berkumpul di dalam acara diseminasi PKG PJOK. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya hanya untuk menggerakkan program ini saya kasihkan untuk siswa-siswa nantinya. Dalam kesempatan ini saya membuat program yang namanya Gelora. Gelora itu adalah gerakan olahraga bersama. Jadi ini intinya nanti program ini dikhususkan untuk siswa-siswi agar mau berolahraga. Karena dasar dari pemilihan program ini, latar belakangnya adalah berawal dari pengamatan dan informasi dari orang tua peserta didik bahwa peserta didik saat ini lebih asik dengan gawainya sendiri, dengan gadget, dengan HP-nya, dengan komputernya sendiri, dan kurang berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Mereka lebih suka bermain game online daripada beraktivitas di lapangan. Apalagi mereka kurang mengenal bagaimana cara melakukan olahraga yang bisa membuat kita sehat. Yang kedua, adanya voice, choice, dan ownership pada saat menggali informasi dari peserta didik. Jadi saya sudah tanya ke beberapa peserta didik tentang beberapa olahraga yang dapat dilakukan di sekolah sesuai dengan keterampilan dan bakatnya agar bisa hidup sehat. Jadi ada beberapa latar belakang yang membuat saya membuat program Gelora ini. Yang ketiga adalah aset, sarana, dan prasarana di sekolah yang memenuhi kriteria dalam kegiatan olahraga yang dibutuhkan peserta didik. Dari halaman yang luas, lapangan olahraga yang tersedia, guru yang selalu mendampingi dan membimbing peserta didik, serta aset-aset lainnya yang menunjang. Yang keempat, dari fenomena itulah saya ingin peserta didik saya dapat terus memanfaatkan teknologi dengan tanpa meninggalkan aktivitas jasmani, serta dapat mengenal dan tertarik yang selanjutnya dengan sadar gemar berolahraga tanpa harus dipaksa. Selanjutnya adalah tujuan program Gelora ini. Yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK khususnya dalam membudayakan hidup sehat kepada peserta didik melalui gerakan gemar berolahraga, yang mana siswa akan difasilitasi untuk melakukan olahraga sesuai dengan bakat dan keterampilannya masing-masing, sehingga bisa menumbuhkan minat dalam berolahraga. Yang kedua, sebagai budaya positif di sekolah dalam meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya berbudaya hidup sehat dengan gemar berolahraga sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimilikinya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dan menunjukkan sikap positif dalam mewujudkan generasi yang sehat sesuai dengan profil belajar Pancasila, yang dimana akhir-akhir ini profil belajar Pancasila ini sudah digaung-gaungkan di seluruh sekolah. Nanti dalam program Gelora ini ada langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru untuk mendiskusikan program Gelora. Karena program ini tidak bisa bergerak sendiri, saya selaku guru olahraga tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, nanti dalam rapat ini saya meminta pendapat guru dan peserta didik bagaimana cara meningkatkan semangat dalam budaya hidup sehat dengan gemar berolahraga. Jadi nanti saya minta solusi atau tambahan kalau memang ada kekurangan dalam program ini. Yang ketiga, mendengarkan suara peserta didik. Jadi saya nanti tanya kepada peserta didik bagaimana pendapat mereka tentang
ketertarikan berbudaya hidup sehat dengan gemar berolahraga. Jadi saya tanya mengenai minatnya dalam olahraga. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka, mungkin ada yang suka senam. Jadi nanti kita memfasilitasi peserta didik untuk berolahraga sesuai dengan minatnya sendiri. Yang keempat, guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan melihat video tentang budaya hidup sehat dengan gemar berolahraga melalui berbagai media. Bisa melalui media video, media internet, dan lain sebagainya. Yang kelima, guru mengajak peserta didik berdiskusi tentang hal-hal apa saja yang mereka lihat tentang budaya hidup sehat dengan gemar berolahraga di video yang diputar tersebut dalam pembelajarannya. Guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil dari apa yang mereka bayangkan tentang program gelora nanti. Jadi ditanyakan ke setiap peserta didik, dalam program gelora itu apa sih yang ada di bayangan mereka? Apa hanya sekedar berlari atau bermain, atau nanti berolahraga sesuai dengan minatnya masing-masing? Kalau minat voli ya berkumpul dengan yang berminat voli. Yang sepak bola kumpulnya dengan yang berminat sepak bola. Jadi disendirikan nanti menurut minatnya masing-masing. Yang selanjutnya, guru mengajak murid untuk menyebutkan apa saja olahraga yang bisa dilakukan dalam berbudaya hidup sehat sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, ini berhubungan dengan siswa semua ini. Guru membantu peserta didik menulis semua yang ingin dilakukan dan dipraktekkan dalam kegiatan gelora. Karena saya sering mendengar di beberapa siswa juga banyak yang bilang kalau waktu Jumat sehat atau Jumat bersih itu enaknya seperti apa sih? Jadi kita nanti minta pendapat ke siswa-siswa. Guru melibatkan murid tentang merancang bagaimana pelaksanaan program gelora. Jadi murid juga dilibatkan dalam program gelora. Nanti mungkin bisa, kalau waktunya senang, bisa muridnya yang disuruh untuk jadi instruktur senam di depan, bisa seperti itu. Atau yang sudah bisa olahraga voli bisa mengajari teman-temannya yang belum bisa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, guru mengajak peserta didik untuk menentukan waktu dan jadwal pelaksanaan program gelora. Kalau untuk jadwal memang kita tanyakan, tapi lebih enak biasanya kita buat di hari Jumat. Karena selama ini kita sudah ada program Jumat sehat atau Jumat bersih atau Jumat manis. Jadi kemungkinan untuk jadwal kita berikan di hari Jumat. Peserta didik dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan bersama. Jadi kalau sudah kesepakatan, guru sepakat, murid sepakat, nanti kita tinggal melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan bersama ini. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan peserta didik untuk membayangkan program gelora yang diinginkan berdasarkan pemikirannya, harapan dan suara peserta didik sendiri. Nah, untuk selanjutnya ini adalah timeline atau program. Yang pertama, ini di 1 November kemarin saya sudah menggali informasi kepada beberapa orang tua tentang budaya sehat serta kegiatan peserta didik di rumah. Jadi ada beberapa orang tua yang mengatakan anaknya itu hanya diam di kamar bermain game, dan ada yang hanya intinya mereka kurang bergerak, kurang beraktivitas jasmani lah. Yang kedua, ada di tanggal 5 November kemarin saya menggali informasi kepada peserta didik sendiri, pada siswa-siswi tentang voice, choice, dan ownership kegiatan berbudaya hidup sehat. Jadi apa sih yang mereka inginkan, bagaimana caranya untuk mereka itu dengan kesadaran penuh, dengan kesadaran yang sendiri bisa berbudaya hidup sehat. Terus di tanggal 16 November kemarin saya berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, dan beberapa perwakilan dari wali murid atau komite sekolah tentang program gelora.
berdasarkan dari informasi orang tua dan peserta didik yang sebelumnya saya lakukan. Yang selanjutnya di tanggal 20 November. Nah, sekarang tanggal 20 November ini sosialisasi. Sekarang ini 20 November besok ini sosialisasi tentang program Gelora kepada orang tua dan peserta didik melalui poster, infografis, dan media sosial sekolah. Jadi kita sosialisasinya juga bisa langsung ke muridnya melalui media sosial atau poster dan lain sebagainya. Dan pelaksanaan pertama kita akan mengadakan di 25 November besok. Di tanggal 25 November nanti kita akan mencoba pelaksanaan program Gelora. Dan sehari setelah itu, mungkin di hari Sabtunya, kita nanti ada evaluasi dan referensi pelaksanaan kegiatan dari semua elemen yang terkait di program Gelora. Jadi di program Gelora itu apa sudah pas, apa masih ada yang kurang memuaskan sehingga perlu adanya pembenahan. Jadi ini schedule yang dibuat untuk program Gelora besok. Selanjutnya ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini kan saya sebagai guru PJOK tidak bisa berjalan sendiri, nanti juga bersandingan dengan bapak ibu guru dari mapel-mapel yang lain juga, terutama nanti dari wali kelas yang dalam pelaksanaan program Gelora ini untuk mengawasi anak didiknya. Ya, jadi ada program Gelora yang akan dilaksanakan merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler, bukan ekstrakurikuler atau intrakurikuler. Jadi ini bukan di dalam pembelajaran atau di luar jam pembelajaran, tapi di antara itu sebagai bentuk penguatan siswa dalam pembelajaran PJOK tentang berbudaya juga dengan gemar berolahraga. Sasaran program Gelora ini adalah seluruh siswa kelas 7, 7A, 7B sampai 9A, 9B di SMP Negeri Pacani dengan jumlah sekitar 154 siswa dengan bakat dan minat olahraga yang berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin senang senam atau yang senang casting. Jadi kita hanya memfasilitasi mereka. Yang penting mereka berkegiatan jasmani, berolahraga di luar ruangan. Selanjutnya program Gelora ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, yaitu setiap hari Jumat minggu keempat. Jadi akhir bulan dengan alokasi waktu kalau disetujui ini 3 jam. Jadi ada 2 jam 25 menit kalau cuma diberikan. Dari program Gelora ini kita berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru kelas 7-9 sebagai pendamping siswa di tiap kelasnya. Di sini selanjutnya kita ada aset turistik, aset manusia, aset lingkungan alam. Ini sudah paham semua mungkin Bapak Ibu guru ya. Nah, terus ini yang terakhir ada rencana evaluasi. Jadi di setiap program Gelora nanti, setelah melakukan program Gelora nanti ada minta umpan balik ke warga sekolah. Bisa ke siswanya, bisa ke gurunya, baik itu kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua dan komite mengenai program yang sudah dilakukan. Jadi apa program ini sudah bagus atau masih ada kekurangan, nanti kita bisa didiskusikan bersama. Terus yang kedua berdiskusi dengan kepala sekolah, melakukan refleksi program Gelora secara menyeluruh sebagai bentuk perbaikan yang menyempurnakan kegiatan program ini. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu untuk merefleksi ada kekurangan nggak dalam program ini. Nah, ini adalah tantangannya. Mungkin tantangan yang mungkin nanti akan muncul dalam program ini, yaitu penyamaan persepsi dengan guru lain dalam
berkolaborasi di program Gelora. Jadi mungkin guru yang satu dengan guru yang lainnya punya pandangan yang sedikit berbeda. Jadi mungkin itu adalah tantangannya. Jadi gimana kita caranya mengkolaborasikan setiap elemen yang ada di SMP Negeri 4 Candipuro ini. Ya, selanjutnya menggali informasi dari orang tua juga nggak bisa semuanya kita gali. Mungkin kita hanya bisa menyanyikan hanya beberapa dari orang tua siswa. Karena ini tidak bisa semuanya kita gali dari peserta didik. Dan tantangan berikutnya adalah mensosialisasikan program Gelora kepada siswa. Bagaimana caranya mensosialisasikan program Gelora itu? Mungkin ada peserta didik yang kalau kita sosialisasikan lewat sosial media, ada yang masih belum punya HP atau belum punya aplikasi seperti IG atau Facebook atau apapun itu. Jadi mungkin itu adalah tantangan yang mungkin akan keluar pada program Gelora besok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada tambahan atau usulan mengenai program yang sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana Bapak Taufik? Sudah gitu. Jadi besar harapan saya. Jadi untuk program Gelora ini kita laksanakan setiap bulan sekali ya. Jadi saya harap nanti dari program ini timbul minat dari siswa itu untuk berolahraga secara mandiri tanpa harus dipaksakan. Ya. Kalau memang sudah tidak ada usulan atau tambahan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemikirannya, harapan dan suara peserta didik sendiri. Untuk selanjutnya ini adalah timeline atau program. Yang pertama, ini di 1 November kemarin saya sudah menggali informasi kepada beberapa orang tua tentang budaya sehat serta kegiatan peserta didik di rumah. Jadi ada beberapa orang tua yang mengatakan anaknya itu hanya diam di kamar bermain game, dan ada yang hanya intinya mereka kurang bergerak, kurang beraktivitas jasmani lah. Yang kedua ada di tanggal 5 November kemarin saya menggali informasi kepada peserta didik sendiri, pada siswa-siswi tentang voice, choice, dan ownership kegiatan berbudaya hidup sehat. Jadi apa sih yang mereka inginkan? Bagaimana caranya untuk mereka itu dengan kesadaran penuh, dengan kesadaran yang sendiri bisa berbudaya hidup sehat. Terus di tanggal 16 November kemarin saya berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, dan beberapa perwakilan dari wali murid atau komite sekolah tentang program Gelora berdasarkan dari hasil dari informasi orang tua dan peserta didik yang sebelumnya saya lakukan. Yang selanjutnya di tanggal 20 November. Sekarang tanggal 20 November ini sosialisasi. Sekarang ini 20 November besok ini sosialisasi tentang program Gelora kepada orang tua dan peserta didik melalui poster, infografis, dan media sosial sekolah. Jadi kita sosialisasinya juga bisa langsung ke muridnya melalui media sosial atau poster dan lain sebagainya. Dan pelaksanaan pertama kita akan mengadakan di 25 November besok. Di tanggal 25 November nanti kita akan mencoba pelaksanaan program Gelora. Dan sehari setelah itu, mungkin di hari Sabtunya, kita nanti akan evaluasi dan referensi pelaksanaan kegiatan dari semua elemen yang terkait di program Gelora. Jadi di program Gelora itu apa sudah pas, apa masih ada yang kurang
kurang memuaskan sehingga perlu adanya pembenahan. Jadi ini schedule yang dibuat untuk program Gelora besok. Selanjutnya ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini kan saya sebagai guru PJOK tidak bisa berjalan sendiri, nanti juga bersandingan dengan bapak ibu guru dari mapel-mapel yang lain juga, terutama nanti dari wali kelas yang dalam pelaksanaan program Gelora ini untuk mengawasi anak didiknya. Ya, jadi ada program Gelora yang akan dilaksanakan merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler, bukan ekstrakurikuler atau intrakurikuler. Jadi ini bukan di dalam pembelajaran atau di luar jam pembelajaran, tapi di antara itu. Sebagai bentuk penguatan siswa dalam pembelajaran PJOK tentang berbudaya juga dengan gemar berolahraga. Sasaran program Gelora ini adalah seluruh siswa kelas 7, 7A, 7B sampai 9A, 9B di SMP Negeri 4 Candipuro dengan jumlah sekitar 154 siswa dengan bakat dan minat olahraga yang berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin senang senam atau yang senang casting. Jadi kita hanya memfasilitasi mereka. Yang penting mereka berkegiatan jasmani, berolahraga di luar ruangan. Selanjutnya program Gelora ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, yaitu setiap hari Jumat minggu keempat. Jadi akhir bulan dengan alokasi waktu kalau disetujui ini 3 jam. Jadi ada 2 jam 25 menit kalau cuma diberikan. Dari program Gelora ini kita berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru kelas 7-9 sebagai pendamping siswa di tiap kelasnya. Di sini selanjutnya kita ada aset turistik, aset manusia, aset lingkungan alam. Ini sudah paham semua mungkin Bapak Ibu dulu ya. Nah, terus ini yang terakhir ada rencana evaluasi. Jadi di setiap program Gelora nanti, setelah melakukan program Gelora nanti ada minta umpan balik ke warga sekolah, bisa ke siswanya, bisa ke gurunya, baik itu kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua dan komite mengenai program yang sudah dilakukan. Jadi apa program ini sudah bagus atau masih ada kekurangan, nanti kita bisa didiskusikan bersama. Terus yang kedua berdiskusi dengan kepala sekolah, melakukan refleksi program Gelora secara lurus sebagai bentuk perbaikan yang menyempurnakan kegiatan program ini. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu untuk merefleksi ada kekurangan enggak dalam program ini. Nah, ini adalah tantangannya. Mungkin tantangan yang mungkin nanti akan muncul dalam program ini, yaitu penyamaan persepsi dengan guru lain dalam berkolaborasi di program Gelora. Jadi mungkin guru yang satu dengan guru yang lainnya punya pandangan yang sedikit berbeda. Jadi mungkin itu adalah tantangannya. Ini gimana kita caranya mengkolaborasikan setiap elemen yang ada di SMP Negeri 4 Candipuro ini. Ya, selanjutnya menggali informasi dari orang tua juga nggak bisa semuanya kita gali, mungkin kita hanya bisa menyanyikan hanya beberapa dari orang tua siswa. Karena ini tidak bisa semuanya kita gali dari peserta didik. Dan tantangan berikutnya adalah mensosialisasikan program Gelora kepada siswa. Bagaimana caranya mensosialisasikan program Gelora itu? Mungkin ada peserta didik yang kalau kita sosialisasikan lewat sosial media, ada yang masih belum punya HP atau belum punya aplikasi seperti IG atau Facebook atau apapun itu. Jadi mungkin itu adalah tantangan yang mungkin akan keluar pada program Gelora besok. Mungkin itu saja yang bisa saya
Mungkin dari Bapak Ibu guru ada tambahan atau usulan mengenai program yang sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana Bapak Taufik? Sudah gitu. Jadi besar harapan saya. Jadi untuk program Gelora ini kita laksanakan setiap bulan sekali ya. Jadi saya harap nanti dari program ini timbul minat dari siswa itu untuk berolahraga secara mandiri tanpa harus dipaksakan. Ya. Kalau memang sudah tidak ada usulan atau tambahan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.